warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadia Nohan Siraningrum dari kelas 10 Akuntansi 1, nomor absen 33. Di sini saya akan membawakan materi tentang penataan dokumen sistem abjad. Mengenal dan memahami penataan dokumen sistem abjad. Dalam administrasi perkantoran, penataan dokumen merupakan hal penting untuk memperlancar kegiatan. Sistem abjad adalah sistem paling tua, langsung, dan banyak digunakan. Sistem ini juga sederhana dan mudah dipraktekkan karena pada umumnya orang mempunyai kecenderungan lebih mudah mengingat nama orang, badan, atau organisasi dibandingkan nomor dan angka. Contoh sederhana dapat dilakukan di rumah tangga. Alasan pemilihan sistem abjad. Dari beberapa sistem penyimpanan, tentu kita bertanya-tanya, mengapa harus memakai sistem abjad? Di sini saya akan menjelaskan beberapa alasan pemilihannya. Yang pertama, nama lebih mudah diingat oleh siapapun. Kedua, petugas menginginkan agar dokumen disimpan dari nama yang sama. Ketiga, dokumen lebih sering dicari dan diminta melalui nama. Keempat, jumlah langganan yang berkomunikasi banyak. Adapun keuntungan penggunaan sistem abjad adalah: pertama, dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. Kedua, surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. Ketiga, mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. Yang keempat, mudah diterapkan. Sedangkan kerugian sistem abjad adalah: pertama, pencarian dokumen untuk nama orang harus mengetahui nama belakangnya. Kedua, surat-surat yang walaupun berhubungan satu sama lain, tetapi berbeda nama pengirimnya akan terpisah dalam penyimpanannya. Ketiga, harus mempergunakan peraturan mengindeks. Yang keempat, banyak orang yang memiliki nama sama, sehingga harus lebih teliti, karena kalau tidak teliti bisa salah dalam menempatkan dan menemukan kembali arsip. Peraturan mengindeks. Pada penyimpanan sistem abjad, pengelompokan arsip disusun berdasarkan nama orang atau badan atau organisasi. Sedang indeks adalah sarana penemuan kembali arsip dengan cara mengidentifikasi naskah atau berkas melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan arsip tersebut dengan arsip yang lainnya. Cara menentukan ciri atau tanda pada sistem abjad. Untuk menentukan ciri atau tanda pada sistem abjad dilakukan dengan cara menentukan urutan unit-unit atau bagian dari kata tangkap yang akan disusun menurut abjad. Untuk menentukannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni: 1. Indeks. Indeks merupakan sarana untuk menemukan kembali dokumen dengan cara mengidentifikasi surat. Yang kedua adalah unit. Unit surat adalah bagian kata dari kata tangkap yang memiliki pengertian sendiri. Unit juga merupakan bagian terkecil dari suatu nama, sedangkan nama merupakan judul atau caption.
dari surat. Yang ketiga adalah kode. Kode merupakan suatu tanda atau simbol yang diberikan atau dibubuhkan pada lembaran arsip yang dapat dipakai untuk tanda penyimpanan arsip. Keempat adalah coding. Coding merupakan kegiatan untuk memberikan tanda atau simbol pada arsip. Fungsi dari kode atau simbol adalah untuk menunjukkan isi yang terkandung di dalam arsip yang bersangkutan. Prosedur untuk mengarsipkan surat dengan sistem abjad dapat dilakukan dengan cara 1. Membaca surat atau dokumen dengan teliti dan seksama. Kedua, memeriksa surat. Apakah surat sudah disertai dengan tanda siap untuk disimpan. Ketiga, menetapkan caption atau judul surat. Keempat, mengindeks tanda pengenal sesuai peraturan. Yang kelima, membuat petunjuk silang. Keenam, memberi kode surat. Yang ketujuh adalah menyortir dengan cara memilah-milah atau mengelompokkan arsip menjadi satu kelompok menurut kode yang ada pada arsip. Perlengkapan yang diperlukan untuk mengarsipkan surat dengan sistem abjad adalah 1. Filing cabinet adalah lemari arsip untuk menempatkan folder. Kedua, folder adalah tempat untuk menyimpan dokumen atau menempatkan arsip. Bentuk folder pada umumnya adalah segi 4 berlipat 2 seperti map tetapi tanpa daun penutup. Nama untuk menyimpan arsip terdiri dari beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Pertama, nama perorangan. Kedua, nama perusahaan. Ketiga, instansi pemerintah. Keempat, nama organisasi dan perhimpunan. Setelah nama diindeks, apakah itu perorangan, perusahaan, pemerintah, organisasi. Kemudian, surat-surat diklasifikasikan berdasarkan abjad mulai dari A sampai Z. Tetapi, bila terdapat sejumlah nama yang sama, maka penyusunannya dilakukan berdasarkan huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi penataan dokumen sistem abjad. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.